Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti program inspirasi dalam 25 menit bersama Bapak Ronald Kumoal dari BNB, Bless and Be Blessing Consulting di Bandung. Selamat mendengarkan. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan gaya hidup? Dalam keadaan seperti saat ini di mana kita masih dalam keadaan pembatasan, masihkah relevan bicara gaya hidup? Adakah gaya hidup yang membuat happy? Hal-hal seperti itu akan kita bicarakan dengan narasumber yang syarat pengalaman dalam bahasan ini. Saya perkenalkan seorang maestro Indonesia Retail and Consumer Good karena sudah hampir 30 tahun sebagai pemerhati Indonesia Consumer Behavior and Retail Marketing. Anak Tuhan yang pernah menjadi pimpinan di Nielsen Company Indonesia dan saat ini menjabat sebagai Direktur di Kadin Indonesian Trading House. Dengan hormat saya perkenalkan Bapak Yongki Surya Susilo. Apa kabar Pak Yongki? Halo. Salam buat teman-teman pendengar. Saya masih sehat dan luar biasa seperti biasa. Senang bisa bertemu kembali dengan teman-teman. Tetap optimis, tetap sehat. Itu ciri khas dari Pak Yongki. Nah, Pak Yongki bagaimana menyiasati kegiatan rutin di masa pembatasan seperti ini? Ya baik, memang dalam masa pandemi di seluruh negara termasuk Indonesia akan dibatasi gerak-gerik kita gitu loh. Jadi sebisanya memang kita tinggal di rumah ya kalau dalam keadaan darurat sekali. Cuma sekarang kan sudah mulai mereda, Indonesia masuk pada tahap yang bagus ya. Tapi jangan lengah ya. Dari Pak Yongki kita dapat inspirasi bahwa di masa terbatas seperti ini tetap berkreasi dan tetap di rumah sedapat-dapatnya ya Pak Yongki ya? Ya betul Pak Ronald. Kita coba dalam masa pandemi kita coba membatasi diri lah ya kita keluar sejarang mungkin ya tapi kalau ada kepentingan tetap keluar. Nah keadaan Indonesia sudah sangat membaik beda dari mungkin Desember kemarin gitu ya jadi kita coba maintain lah ini jangan sampai lengah gitu loh ya mudah-mudahan ke depan bisa terus maju sehingga ekonomi kita juga maju gitu loh. Pemerintah mengharapkan kita sebagai masyarakat sadar gitu loh karena mereka sendiri mendapat kesulitan gitu kalau udah mengatasi masyarakat yang tidak pernah sadar. Iya Pak Yongki. Baik, kita akan masuk pada kajian kita yang jauh dari menggurui, sekedar berbagi pengalaman, semoga menjadi berkat, menjadi inspirasi kebaikan di masa yang memang membutuhkan solidaritas bertolong-tolongan, saling mendukung, saling menginspirasi kebaikan. Nah Pak Yongki, lebih dari 1 tahun kita sudah dalam masa terbatas ya. Nah diharapkan, nah ini istilah yang saya tahu persis Pak Yongki kurang setuju. Diharapkan kita menemukan new normal. Adakah pengaruh signifikan terhadap gaya belanja, gaya hidup orang Indonesia saat ini? Ya, jadi memang terminologi new normal itu sebenarnya bukan untuk pandemi. Dari 5 tahun lalu sudah dicanangkan gitu bahwa akan ada new normal yaitu tingkat perekonomian yang rendah dan sebagainya gitu ya. Jadi waktu pandemi ditimbulkan lagi untuk bisa memberikan perbedaan kepada masyarakat bahwa hidup udah harus berubah kalau enggak pandeminya nggak surut-surut gitu loh. Tapi pada waktu itu kan di tengah-tengah pandemi yang meledak ya gitu istilahnya. Nah sekarang sudah turun pencipta kata new normal itu sendiri yaitu McKinsey sudah juga mengadakan riset kembali gitu loh. Jadi normalnya udah nggak ada gitu loh. Itu pun dibuat risetnya sebelum vaksin. Jadi ketika vaksin ada malah new normalnya akan hilang. Jadi dari hasil studinya mereka tuh sudah hilang semua. Yang tadinya work from home, study from home gitu ya. Itu sudah mulai turun semua. Jadi udah mulai keluar gitu. Apalagi kalau kita ambil acuan dari negara Cina gitu loh ya kan. Yang Cina itu luar biasa cuma down 1 quarter saja, sisanya bertumbuhnya luar biasa. Pak Ronald, tahu nggak kemarin Q1 pertumbuhan ekonomi mereka berapa? Berapa Pak Yongki? 18,3%. Luar biasa, sementara kita masih di bawah 5 ya? Iya, itu terbang. Itu tempat lahirnya tempat lahirnya virus gitu ya, tapi mereka bisa handle. Wah luar biasa ya, dan itu yang harus kita pelajari ya. Betul.
gitu. Jadi buat saya fokus saja pada bisnis ataupun pada kerangka yang Anda sudah buat dulu gitu loh. Dalam hal behavior consumer itu nggak banyak berubah. Kemarin masa pandemi memang dibatasi, jadi berubah sebentar. Setelah itu akan kembali lagi gitu istilahnya. Tetapi jangan lupa yang namanya memang menghadapi ekonomi baru, digitalisasi itu penting gitu loh. Tapi bukan berarti digitalisasi itu bukan berarti e-commerce ya. Gitu loh. Digitalisasi itu banyak hal gitu istilahnya. Iya. Ya, internal proses bisnis juga digitalisasi kan? Benar sekali. Iya. Nah Pak Yongki, kalau sebelum masa pandemik ini kan orang berkunjung ke pusat perbelanjaan antara lain ini saya cuma menemukan dari riset Pak Yongki juga dulu nih. Riset orang pergi ke pusat perbelanjaan itu antara lain jalan-jalan, belanja atau rendezvous, termasuk secret rendezvous. Nah, sekarang bagaimana Pak Yongki? Ya, kalau sekarang masih dalam pandemi akan terbatas karena kan jumlah pengunjung terbatas, meja juga disilang-silangin, nggak boleh deket-deketan gitu ya. Jadi kalau mau kumpul-kumpul sebenarnya nggak boleh gitu istilahnya ya kan. Tapi nanti setelah vaksinasi meluas semuanya, ya kemungkinan besar akan balik lagi. Jadi nggak ada perubahan, tetap orang ke mall tuh cari sosial kok gitu loh. Makanya kemarin begitu mall dibuka langsung ngebludak gitu kan. Orang udah nggak tahan, disuruh di rumah terus gitu loh, makan di rumah terus gitu loh. Karena yang namanya makan tuh bukan cuma mau isi perut, tetapi ingin mencari suasana, mencari pengalaman gitu loh. Nah, ini yang kita bahas, gaya hidup. Jadi suatu gaya hidup tuh tetap menjadi suatu bagian hidup manusia modern ke depan gitu. Itu yang dicari gitu. Apa benar ada anggapan bahwa alasan belanja saat ini ya, setelah pandemik ini, itu lebih didorong oleh rasio daripada oleh emosi? Karena kalau sebelumnya kan ini emosi kadang-kadang lebih dominan. Tapi dalam keadaan terbatas ini, apa benar bahwa orang murni didorong oleh alasan rasio? Ya, baik. Jadi pandemi ini kan salah satu krisis. Kita dulu juga udah pernah berapa kali krisis kan, 98, lantas 2009 gitu ya. Jadi sama aja, ketika masa krisis duitnya cekak. Jadi kalau udah duit cekak, ya kan, banyak PHK, dirumahkan, macam-macam, ataupun punya tabungan pun disimpan, jadi nggak dipakai gitu loh. Nah itu udah mulai main rasio. Ya rasio berarti berhematlah, beli barang-barang yang lebih murah, ya mengirit dulu karena masa depan ini masih belum tahu ke depan gitu istilahnya. Tetapi nanti ketika yaitu pandemi sudah turun, reda, lantas ekonomi jalan, ya uang sudah banyak lagi, ya balik lagi ke asal-usul manusia, ya namanya emosi gitu istilahnya. Ya, yang dicari adalah kepuasan gitu ya, yang dicari adalah brand gitu loh, meskipun lebih mahal. Nah makanya saya makanya minta ke teman-teman tetap mendevelop yang namanya premiumisasi ke depan. Jadi kalau misalnya namanya bikin barang yang murah itu sementara. Karena ke depan Indonesia ekonominya akan meningkat terus ke depan, semakin banyak kelas menengah, menengah ke atas gitu. Itu mereka mencari produk yang premium gitu istilahnya. Jadi tetap ya siapkan tangga kenaikan seperti itu. Oh, ini begitulah kalau ngobrol dengan Pak Yongki, selalu optimis. Dan respon sebagai pengusaha tentu saja seperti kata Pak Yongki tadi adalah selalu siapkan premiumisasi ya. Ya, produk-produk yang tetap memang premium ya. Yang lebih baik, kualitas, brandnya, aspirasinya, demikian. Sebenarnya hanya sesaat saja ya kondisi seperti saat ini ya? Iya, betul. Kita udah belajar kok, udah berapa kali seperti ini, jadi tenang aja. Dan di depan masih akan ada lagi, jadi nggak mulus semuanya gitu loh. Hanya ini memang agak luar biasa ya, setahun lebih sudah ya. Betul. Nah, Pak Yongki, sedikit menyimpang dari gaya hidup. Nah, saat ini ada macam-macam pola pemetaan generasi ya. Ada yang bilang generasi baby boomer, generasi X, generasi Y, Z, milenial. Sekarang ada yang bilang lagi alpha. Dan ada lagi terminologi yang tadi Pak Yongki bilang digital generation. Macam-macam. Masing-masing punya gaya dan karena itu wajar kalau ada benturan. Baik di rumah maupun di organisasi bisnis kita. Nah, bagaimana Pak Yongki menyiasatinya dalam organisasi bisnis, terutama dalam leadership dalam organisasi?
Ya, pada intinya memang setiap zaman, setiap dekade pasti ada revolusi, ada inovasi baru, ya kan? Dalam mungkin 2 dekade terakhir itu adalah revolusi komputer, digital, ya semuanya ke arah sana. Kalau musik dulu pakai kaset, sekarang pakai sebelumnya pakai iPod, nah ke depan pakai Spotify gitu ya. Nah, ini adalah evolusi dan revolusi gitu istilahnya ya, zaman. Berarti apa? Ya kita sebagai manusia, sebagai pengusaha juga harus ikut berevolusi dan berevolusi gitu istilahnya. Kalau nggak ikut ya nggak sejalan dengan zaman, kita bertabrakan, berarti kita ditinggalkan dengan zamannya seperti itu ya. Kalau Anda sering dengar lah, yaitu perusahaan-perusahaan yang sudah hilang sekarang, dulunya besar sekarang hilang. Nah itu karena mereka nggak berevolusi. Makanya sangat penting buat kita. Nah makanya dengarkan radio nih, radionya Mas Ronald nih, itu mengantisipasi ke depan, jangan cuma melihat yang sekarang, tapi you sudah mulai melihat 2 dekade ke depan seperti apa, dan kita ciptakan produk jasa yang sesuai dengan permintaan 2 dekade ke depan gitu istilahnya. Nah itu kita istilahkan foresight. Makanya carilah foresight, jangan cuma insight gitu istilahnya. Ini kan Pak Yongki kan pendengar kita ini kan ada juga yang aktivis, bukan hanya di aktivitas sosial, tapi bukan hanya aktivis di kegiatan bisnis, tapi ada juga yang di rumah ibadah. Apakah itu sama? Ya, itu dia. Yang saya share terakhir adalah ya kita dulunya kan fokus ya selalu buka cabang-cabang ya untuk bisa reach out gitu ya. Nah untuk bisa buka gereja di sana sini gitu ya, untuk bisa reach out teman-teman Kristiani yang jauh-jauh menyiarkan firman gitu ya. Nah tetapi zamannya kan sudah berubah, sudah ada media digital macam-macam. Nah kalau dulu adalah yaitu membuka cabang yang namanya existence gitu ya. Tetapi ke depan yang perlu digarap adalah itu influence, pengaruh itu jauh lebih penting ke depan. Jadi nggak usah terlalu buka cabang, tetapi yang penting you punya influence nggak, membangun ekosistem nggak. Nah itu dia kata besar, ekosistem spiritual di sana ya. Nah ini dia tugas kita semua di sana gitu istilahnya. Maksudnya apa? Itu dia di tempat kerja Anda influensial nggak dalam hal spiritual, di tempat mana lagi pendidikan, di tempat media, di tempat militer. Nah itu yang harus influence gitu istilahnya. Nggak percuma kalau buka cabang tapi nggak ada influence-nya terhadap jemaat gitu istilahnya, nggak merubah spiritual mereka, nggak merubah tingkah laku mereka dan sebagainya. Jadi influence itu yang harus ditekankan ke depan. Influence ini adalah step to be better, step to be bagus dan sebagainya gitu ya Pak Yongki ya? Ya, istilahnya kita sanggup merubah manusia dari jarak jauh. Contohnya nih, misalnya negara Korea, kita tahu negara itu kecil, nggak perlu buka cabang sana sini, tetapi mereka influence dunia dengan satu culture mereka, betul? Iya. Cara mereka, budaya mereka bekerja, lantas dengan seni mereka, ya kan, musik K-popnya dulu dan sebagainya, dengan karya teknologi mereka, dari kulkas, dari mobil, merajalela gitu. Negaranya di sana tetap. Tapi itu dia. Nah Indonesia juga harus demikian, ya kan? Para tokoh-tokoh agama juga demikian. Influence-nya itulah yang harus digarap ke depan. Ekosistemnya juga demikian, gitu istilahnya. Oke Pak Yongki, kembali kita ke percakapan nih. Saat ini kan banyak startup ya, dan dari beberapa lembaga juga termasuk dari Pak Yongki juga saya mendengar info bahwa sedikit yang bertahan. Nah, apakah murni karena keterbatasan dalam masa pandemik ini atau ada faktor lain yang sebenarnya lebih mendasar sehingga beberapa startup ini tidak bertahan? Ya sebenarnya kata startup sih nggak baru ya, dari dulu juga banyak, cuma nggak punya terminologi yang tepat dulu. Istilahnya jajal-jajal, kan? Coba. Sekarang keren, startup, Pak. Saya mau startup, wah keren banget ngomongnya gitu loh, ya kan? Nah, namanya juga startup, berarti dia coba-coba gitu ya. Pasti banyak gagalnya. Yang penting Anda harus gigih, itu satu. Kedua, yang saya perhatikan startup yang sekarang ini terlalu buru-buru gitu istilahnya ya, karena ada kata-kata yang namanya disrupsi. Nah semua orang coba berpikir disrupsi gitu loh. Oke. Nah kalau beberapa disrupsi yang jalan no problem, tapi kalau Anda terlalu
wow ya, nggak reality gitu ya. Disrupsinya ya nggak jalan seperti itu gitu ya. Motong-motong jalan, motong-motong step seperti itu, tapi yang bikin marah orang gitu ya, memotong distribusi, memotong orang tengah. Nah, kalau mereka sudah establishnya kuat, ya pasti marah, ya pasti tetap mau yang keadaan lama gitu ya. Misalnya kita di dunia, Mas Ronald kan tahu ya, kita di dunia FMCG, ada distributor semua, ya kan, ada disrupsi nih, ada yang bikin jaringan supply baru ya, warehouse baru, mencoba mendisrupsi, memotong distributor lama, ya nggak jalan. Mereka sudah mapan, sudah bagus, sudah rapi gitu loh. Anda masih baru gitu kan, nggak ada jaminan gitu istilahnya. Nah, ini kalau yang saya bilang, kita sudah pelajari yang diperlukan oleh anak-anak muda ini adalah orang berpengalaman gitu loh. Jadi tetap harus dengerin orang berpengalaman, nggak bisa main sodorkan cara baru gitu istilahnya, yang belum proven gitu istilahnya. Ya makanya kombinasi dulu lah ya, jangan terlalu 180 derajat berubah drastis, karena itu ya nggak laku gitu istilahnya konsepnya. Karena pada dasarnya sudah ada platformnya, mulai dari ujung sampai ujung, end customer itu ada jaringan-jaringan yang sudah established sampai saat ini ya. Betul gitu loh. Nah kalau saya sih lebih prefer untuk ambil kata yang namanya empower. Jadi jangan disrupt tuh motong gitu kan. Nah yang penting empower kalau saya loh ya. Jadi menguatkan semua pihak di sana memakai alat digital gitu istilahnya. Dulunya kuno, sekarang dimodernisasi supaya lebih cepat, lebih smart atau simple gitu ya, dan membangun ekosistem. Nah itu yang lebih saya tonjolkan gitu istilahnya. Itu pasti akan diterima oleh semua orang dan didukung dan makin besar. Gitu. Iya, kata kuncinya empower ya. Nah, Pak Yongki, selain eksis di platform konvensional ya, nah sudah banyak kan yang orang juga yang konvensional iya, online iya. Nah, tapi sekarang dari sisi konsumennya, dari sisi behavior, dari sisi gaya hidup konsumennya, yang mana yang lebih disukai oleh konsumen sebenarnya? Baik, so intinya manusia tetap manusia, isinya daging, tulang, ya kan, sama roh, betul, jiwa. Ya, nggak bisa berubah dari robot dia bukan mesin gitu istilahnya. Jadi tetap dibutuhkan yang namanya emosi, ya kan, experience itu yang dicari, gitu loh. Kalau digital tuh hanya untuk mempercepat, membuat mereka lebih mudah. Nah itu tujuannya. Jadi tidak menggantikan. Jadi online ini sementara adalah itu memudahkan. Jadi kalau Anda ingin mengonlinekan sesuatu, pastikan Anda membuat yaitu mereka lebih mudah gitu loh. Saya melihat banyak orang salah kaprah. Ya online dibilang mereplace mereka dengan digital. Bukan, tujuannya adalah mempermudah. Ya saya kasih contoh nih Mas Ronald. Ya misalnya payment nih. Sekarang kan banyak e-payment, betul? Bayar pakai lewat handphone gitu loh. Saya melihat e-payment yang di Indonesia ini tidak mempermudah gitu loh, justru menyebalkan gitu loh ya buat orang-orang sekitarnya. Contohnya nih ya, kita lagi mau beli makanan di food court gitu kan. Nah depan kita ngantri nih ya kan, depan mau bayar pakai e-payment begitu kan. Sebelum angka itu disebutkan, itu orang nggak ngambil handphone. Begitu nyebutin angka, baru ngambil handphone, cari-cari apps-nya dia buka, itu udah berapa menit gitu loh, ya kan? Nah, dia scan dulu, betul, wifi-nya nggak dapet gitu kan signalnya. Dia keliling-keliling dulu di sana, gitu loh. Begitu udah scan, ya duitnya kurang gitu saldonya, betul? Batal. Itu udah buang berapa menit buat orang di belakang, itu baru satu di sana. Kalau di luar negeri, ya kan? Ini sebenarnya kalau di luar negeri itu tinggal tap saja handphone dia, itu langsung selesai, tinggalin gitu istilahnya. Jadi sepersekian detik lebih cepat. Nah, e-payment di Indonesia dibanding dengan saya pakai cash ataupun pakai kredit card jauh lebih lambat gitu loh istilahnya. Nah, itu menyebalkan buat kita sebenarnya gitu istilahnya. Nah, ini tujuan yang tidak tercapai. Makanya saya perkirakan kalau e-paymentnya kayak begini terus nggak akan sukses. Karena orang Indonesia cuma pakai e-payment tuh mengandalkan cashback. Ada hadiah cashback, begitu cashbacknya nggak ada, langsung nggak dipakai itu e-paymentnya, garansi gitu loh ya. Teman-teman kita retail kan banyak yang pakai seperti itu. Begitu kita tanyakan, Pak gimana Pak e-paymentnya? Ya rame kalau ada cashback Pak, begitu nggak ada cashback, omset saya jatuhnya luar biasa dia bilang gitu loh. Jadi orang Indonesia tuh konsumennya lebih pintar daripada yang bikin e-payment gitu istilahnya.
Jadi sebenarnya rangsangan cashback itu atau rangsangan sesuatu lah itu tetap masih perlu diperhitungkan ya Pak ya? Gini, buat saya kita tahu kita di dunia retail Mas Ronald yang namanya diskon pakai angka itu cuma ada di kepala, nggak bisa dipakai sebagai hal untuk menembak loyalitas gitu ya. Ya, jadi kalau namanya diskon ataupun cashback itu sementara, itu justru melatih orang tidak loyal. Yang namanya diskon tuh untuk melatih disloyalty gitu loh. Kalau mau loyal, Anda harus main di daerah emosi di sana. Kan namanya loyal gitu emosi di sana gitu loh. Jadi Anda harus kasih surprise, kasih upgrade, bukannya kasih diskon. Kalau kasih diskon, Anda lebih kalah daripada konsumen. Konsumen kita jago-jago Bapak, gitu istilahnya. Nah, saya ada cerita di sini namanya bayar barcode gitu kan. Di pasar dulu kan rame, wah Indonesia maju nih, di pasar sudah ada barcode bayar. Nah, sekarang udah hilang gitu kan. Karena apa? Itu dia dulu ada cashback gitu kan. Pemain beras sama pemain ikan tuker-tukeran pagi-pagi. Yang beras beli ikan, yang ikan beli beras. Sebulan dia tarikin cashback bisa puluhan juta itu dapat di sana gitu loh. Padahal dia nggak jualan pakai barcode gitu istilahnya, cuma tarik-tarikan cashback aja gitu. Jadi konsumen Indonesia jauh lebih pintar sebenarnya ya. Iya, di sini namanya Jack semua. Kalau di Cina kan Jack mah satu. Kita di Indonesia semua namanya Jack semua depannya, jago-jago, Mas Ronald. Bang Jago lah. Ya Pak Yongki ini poin yang sangat Pak Yongki expert di sini nih. Kita sering mendengar istilah revolusi industri 4.0. Nah, dalam bisnis dan juga dalam kehidupan sosial, bagaimana seharusnya kita memberi respon yang benar? Karena pendekatan 4.0 ini kan udah lama. Nah, sekarang yang saat ini di masa pandemi ini, bagaimana Pak Yongki? Ya, intinya pandemi ini juga menguatkan kita karena orang nggak boleh deket-deket, berkomunikasi jauh, ya terpaksa kita digital. Nah, infrastruktur kita juga harus kuat nih. Kadang-kadang kan kita kesusahan juga ya. Internet mati, udah kita nggak kerja seharian di rumah, betul? Kan disuruhnya work from home, internet mati ya, nggak kerja deh, gitu istilahnya ya. So, intinya infrastruktur harus dikuatin dulu itu semuanya kalau digital mau jalan. Kedua, ini adalah peringatan buat kita bahwa ke depan seperti yang saya katakan tadi, yang paling penting buat kita semua berusaha adalah kita harus cepat atau lebih cepat, faster gitu ya. Harus cepat, transaksi harus cepat, dapetin customer harus cepat. Berarti Anda mesti punya database. Jangan nunggu customer datang ke restoran. Anda mesti duluan yang reach out ke mereka, berkomunikasi mereka, gitu ya. Bikin produk yang inovatif duluan di depan, gitu istilahnya. Kedua adalah smart. Smart itu maksudnya pandai sistem kita. Maksudnya apa? Simple. Jadi kalau orang lain 10 step, kita buatkan 2 step, Pak. Jadi itu cara kita bangsa Indonesia menang ke depan. Bagaimana membuat sesuatu yang lebih sederhana, lebih cepat, gitu. Terakhir adalah ekosistem. Udah waktunya kita bergandengan, udah nggak bisa lagi kita fighting sendiri. Jadi kita mesti kolaborasikan dengan teman-teman kekuatan yang punya motor bergandengan dengan yang punya finance misalnya. Lantas bergandengan lagi yang punya database customer, yang punya grocery. Nah itu ekosistem diciptakan, makanya dia nggak akan jatuh. Contohnya nih. Ya kan, dari semua e-payment, saya yakin Gojek yang paling solid karena dia punya ekosistem. Ya kan? Betul. Saya pernah tanya tim saya, siapa yang punya e-payment? 10 angkat tangan. Ya kan? Oke, besok saya udah nggak ada lagi cashback. Nah, mulai 7 turun tangannya, betul? Dia udah nggak pakai. Nah, masih ada 3 yang pakai. Kenapa you masih pakai? Karena saya pakai Gojek kerja setiap hari. Nah, berarti dia akan masih tetap pakai. Dia diselamatkan oleh ekosistem. Mas Ronald. Jadi butuh suatu ekosistem untuk mempertahankan Anda supaya sustain. Kalau Anda nggak punya pegangan lain, Anda akan cepat jatuh. Gitu. Baik, Sobat Maestro dimanapun berada, dengan siapapun sedang mendengar siaran ini, kalau mendengar penjelasan Pak Yongki yang seperti tadi, itu memang kita tidak aneh karena Pak Yongki di samping berwawasan expert dalam bidang ini, memang Pak Yongki adalah anggota dari Satuan Tugas untuk Percepatan Perekonomian Indonesia di Kantor Kepresidenan Republik Indonesia saat ini. Baik, Pak Yongki, tidak terasa ini kita ngobrol-ngobrol dengan Pak Yongki dan sangat inspiratif. Silakan Pak Yongki, inspiratif closing statement dari Pak Yongki untuk menyemangati pendengar siaran ini sehingga tetap sehat, tetap memiliki gaya hidup sehat, tetap optimis walaupun keadaan seperti saat ini.
kita bangsa Indonesia adalah bangsa yang diberikan suatu masa depan yang luar biasa oleh Tuhan. Amin. Ekonomi kita akan meningkat, ya, bangsa kita akan bertumbuh luar biasa, anak-anak muda kita akan hebat-hebat, karya kita akan besar gitu. Jadi ini adalah gambaran suatu bangsa yang sukses ke depan. Tetapi memang kita harus kerja keras, ya. Nah, buat saya sukses itu adalah formulanya reputasi dan performance. Reputasi itu kita sebagai orang Kristiani harus jujur, integritasnya tinggi, gigih, ya, mempunyai track record yang baik, yang bagus seperti itu. Nah, kalau performance adalah harus tetap belajar, dengerin nih radionya Mas Ronald gitu, ya kan? Maestro. Belajar dari buku, maestro, ya. Belajar kepemimpinan, bergerak harus paling cepat, ya, seperti itu. Nah, kombinasi itulah yang menjadikan kita jaminan untuk sukses ke depan di sana. Dan sekali lagi, apapun yang Anda perbuat, baik membuat produk yang bagus, membuat suatu jasa yang bagus, selalu harus kasih brand, merek, ya. Tolong diingat, ya. Harus kasih brand. Jangan lupa, anak kita lahir ada brandnya, gitu loh. Orang Indonesia sering lupa karena brand itu aset luar biasa ke depan, Bapak Ibu, untuk usaha kita, untuk ekonomi kita, gitu loh. Demikian, Pak Ronald. Baik, Pak Yongki. Demikian perbincangan inspiratif dengan Bapak Yongki Surya Susilo, anggota Satuan Tugas Percepatan Ekonomi Indonesia yang berada di kantor Kepresidenan Republik Indonesia saat ini. Bila ada yang ingin mendapatkan info lebih lanjut, ingin mendapatkan info berikutnya tentang percakapan kita ini dengan Bapak Yongki Susilo, silakan menghubungi kami di Radio Maestro. Salam sehat, tetap semangat. Salam sehat. Thank you, selalu. ya. Yes. Saya Ronald Kumawal di Bandung. Sobat Maestro, Anda baru saja mengikuti program Inspirasi dalam 25 menit bersama Bapak Ronald Kumawal dari BNB, Bless and Be Blessing Consulting di Bandung. Terima kasih atas kebersamaan Anda.